warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan sebelum acara ini dimulai saya akan berpantun terlebih dahulu. Kalau saya bacakan pantun, Bapak Ibu samanya cakep. Saya terima dulu ya. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Kami semua Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islamiyah Waru, Ibu Haji Eni Suhaimi SPD. Yang terhormat Ibu Wakasek Kesiswaan, Ibu Sita Yanasri Suhaimi SSI. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Islamiyah Waru. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sama-sama junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita di dalamnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SMP Islamiyah Waru, yang ketiga kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Mari kita sama-sama membuka kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Beranjak kegiatan yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SMP Islamiyah Waru kepada Ibu Haji Eni Suhaimi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita selaku Ibu Guru di SMP Islamiyah. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada pagi hari ini ada dua teman kita yang menjadi calon guru penggerak. Ya, saya lihat betapa sulitnya, betapa repotnya beliau berdua. Marilah kita sukseskan, mudah-mudahan tercapai semua cita-cita. Lulus dengan hasil yang memuaskan, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan nanti Bu dengan Bu Dewi dengan trik ilmu. Kalau nanti ada teman-teman kita yang pengen sharing, pengen bertanya, ya jangan cuma-cuma untuk menjawabnya. Mudah-mudahan beliau berdua merupakan contoh dari kita semua yang mengajar di SMP Islamiyah, merupakan pengalaman yang sangat baik sekali ya untuk Ibu Dewi dan Ibu Kiki. Masih muda, punya semangat yang hebat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Itu saja sampai pada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Beranjak kegiatan inti pada hari ini yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Niki Safitri SPD CGP angkatan 11. Kepada Ibu Niki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat
Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi yang telah melimpahkan rahmat dari darinya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Rekan sejawat saya yang ada di SMP Islamiyah Waru. Yang terhormat Ibu Haji Suhaini selaku Kepala Sekolah SMP Islamiyah Waru dan Ibu Sitayana Siswini selaku Wakil Kurikulum dan rekan-rekan sejawat saya di SMP Islamiyah Waru. Terima kasih atas kesempatannya atau partisipasinya untuk bisa hadir menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman budaya kepada rekan-rekan saya di SMP Islamiyah Waru. Di sini temanya adalah menyebarkan atau diseminasi bahasanya. Diseminasi itu penyebaran budaya positif. Kira-kira apa yang Bapak pernah dengar soal budaya positif? Kira-kira sudah pernah dengar belum? Apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini di SMP Islamiyah Waru? Adakah Bapak Ibu yang tahu yang kira-kira di benaknya apa itu budaya positif? Silakan Ibu, salah satu Ibu boleh Bapak atau Ibu. Kira-kira budaya positif itu apa ya? Ya, silakan Ibu. Iya, boleh. Bismillah. Kalau menurut saya budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan yang baik yang bisa diterapkan oleh siapapun dimanapun. Kalau sekarang berarti budaya positif yang kita terapkan di lingkungan SMP Islamiyah Waru. Terus budaya ini diterapkan untuk dapat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kritis, dan intinya menjadikan itu yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya, setuju sekali dengan Ibu Muti bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan yang baik yang mana akan diterapkan di sekolah kita tercinta. Budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan, diterapkan untuk guru-gurunya, bahkan untuk murid-muridnya. Itu adalah budaya positif. Jadi setiap sekolah itu pasti ada yang namanya budaya positifnya tersebut. Ada, pasti dan harus untuk menumbuhkan karakter-karakter baik pada guru-gurunya, juga pada murid-murid kita yang kita ajar. Di sini saya selaku CGP angkatan 11. Kira-kira apa ini konsepnya? Ada banyak konsep di sini. Budaya positif itu ada beberapa konsep di sini. Dari pertama ada perubahan paradigma positif. Berubah paradigma itu apa? Keyakinan atau kepercayaan kita bahwa budaya positif itu harus bagaimana. Jadi harus melalui paradigma yang positif. Kemudian ada disiplin positif, yaitu disiplin yang mana dari para warganya yang positif, kemudian menumbuhkan karakter pada seluruh warga SMP-nya tersebut. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang kita bisa ambil dari yang namanya budaya positif. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, karena manusia itu pasti punya kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan yang saya jabarkan di sini. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu berperilaku seperti ini dan seperti itu? Nanti ada motivasinya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ketika ada murid-murid yang melakukan kesalahan atau menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan atau tertib, ada yang namanya posisi kontrol. Sebagai guru kita harus apa? Kita harus bagaimana? Kemudian ada juga keyakinan kelas. Keyakinan itu bersumber dari peraturan kelas yang mana kita buat di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya keyakinan kelas itu di awal pembelajaran ada. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika ada siswa yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan peraturan, ada yang namanya segitiga restitusi. Harus bagaimana solusinya? Bukan menghukum, tapi menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ada juga di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi pembelajarannya yang paradigmanya lama, sekarang kita pindah ke dalam
keyakinan. Harus seperti apa sih paradigma baru? Sebelum ke sini saya ingin bertanya, kira-kira kalau pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ada juga pembelajaran yang berpusat kepada gurunya atau student center dan teacher center. Kira-kira pembelajaran Bapak Ibu yang digunakan sudah apa yang digunakan? Student center apa teacher center kira-kira? Bu Rizky boleh? Kira-kira apa aja pembelajaran yang sudah digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang sudah diterapkan, keduanya bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Tergantung pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Jika memang kita menuntut untuk anak-anak untuk pembelajaran, memang memerlukan untuk mereka untuk lebih membagi kelompok, misalkan membagi kelompok mereka menjadi beberapa kelompok, yaitu mereka mulai belajar dengan sendiri. Kita hanya memantau dan mengawasi sambil memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan jika ada waktu yang lain berdasarkan materi yang berbeda, kita bisa menggunakan fokusnya ke guru. Misalkan ada materi-materi yang mungkin belum mereka pelajari, kita bisa terangkan terlebih dahulu, kita jelaskan terlebih dahulu sebelum fokus ke anak didiknya yang belajar sendiri. Terima kasih Bu Rizky. Dia benar sekali. Ketika kita bisa menggunakan mixing ya atau seimbang antara pembelajaran berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Di sini ketika kita ada diwawancara bilang bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid atau student center, yaitu lebih kepada muridnya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa kita berdiferensiasi? Karena pembelajaran tersebut harus berpihak pada murid. Harus bagaimana berdiferensiasinya? Dengan cara kita tahu kebutuhan muridnya seperti apa, gaya belajar muridnya seperti apa. Gaya belajarnya kita tahu mereka audiovisual atau auditory atau kinestetik. Jadi berdiferensiasi itu gak cuma satu metode pembelajaran. Kita harus tahu dulu menggunakan mekanisme diagnostik, tahunya seperti itu. Kemudian belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologinya, kemudian modern yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Sering dengar ya Bapak Ibu ya dengan kata profil pelajar Pancasila. Ada apa aja kira-kira di sini? Pastinya ada berapa tuh? 6 ya? Iya, 6. Yang pertama itu kita harus mewujudkan pembelajaran harus profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pembelajaran itu harus yang namanya beriman dulu. Kebiasaan positif, budaya positif sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu ya. Dengan yang namanya setiap pagi sholat duha itu bagian dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sholat duha berjamaah juga bagian dari beriman bertakwa. Dan membaca surat-surat pendek dan Al-Quran pagi hari itu juga beriman. Kemudian berkepentingan global, bergotong royong ini di mana maksudnya? Jadi kita bergotong royong itu gak cuma yang namanya dalam kegiatan saja, beri kelas, bergotong royong, mengerjakan apa dan lain-lain. Kemudian kreatif, beranalisis dan mandiri. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan itu atau pembelajaran itu harus untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Itu penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kita lupakan karena penting sekali di era kurikulum merdeka. Kemudian nih banyak sekali yang namanya miskonsepsi atau misunderstanding tentang yang namanya teori kontrol. Pertama, banyak sekali guru yang berpendapat bahwa guru itu mengontrol murid. Kira-kira benar atau tidak kalau guru mengontrol murid? Benar atau tidak? Iya, sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau menyimpang, itu sesungguhnya bukan kita yang mengontrol, tapi murid tersebut sendiri.
murid yang menyimpang, kita bilang bahwa kamu tuh salah, kamu tuh tidak mengikuti aturan yang bersalah, aturan yang benar. Itu bukan menguatkan karakter, tapi lebih kepada dia merasa bersalah saja. Tapi nanti kemudian hari siswa mengulanginya lagi, berarti bukan dari guru yang merasa bersalah atau menguatkan karakter. Mereka belum menguatkan karakter dari dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ayo, pikir, kamu nyapu, kamu begini. Orang-orang bilang bahwa kita memaksa atau guru-guru memaksa. Padahal bukan. Ini adalah bukan memaksa, tapi memberikan budaya-budaya kebiasaan positif supaya siswa-siswinya lebih mempunyai karakter yang baik, karakter yang beriman, bertakwa, dan karakter yang positif. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini adalah penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi semua ilusi atau miskonsepsi ini ternyata tidak sejalan atau miskonsepsi. Ini belum berarti. Ini adalah orang itu salah, bukan sesungguhnya adalah guru, bukan guru yang mengontrol murid, orang dewasa bukan yang mengontrol dan lain-lain. Kemudian di sini Bapak Ibu berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelumnya kita tahu bahwa segala hal itu berupa paradigma stimulus respon. Sebelumnya kita memikirkan bahwa semuanya stimulus respon, tapi kita ubah paradigma kita menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama kita pikirkan bahwa realita kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama tidak Bapak Ibu? Beda. Pada awal kita bahwa seorang guru bilang kebutuhan murid itu sama kok. Ternyata bukan. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang begini karena manusia yang berbeda, pemikirannya berbeda, berarti kebutuhannya juga berbeda. Sekali Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Karena kita punya pemikiran yang berbeda, manusia punya otak yang berbeda ya Bu ya. Apakah pemikiran kita sama dengan orang lain? Berbeda. Kalau saya menganggap guru seperti ini, kali saja guru yang lain menganggap bahwa guru ini seperti ini. Jadi pemikiran kita berbeda, tidak sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, jadi yang stimulus respon kita berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Lanjut, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Boleh tidak kita mengubah pandangan ini? Saya Padi mengubah pandangan saya begini, harus begini. Mau tidak Pak? Tidak dong, karena Padi punya pemikiran sendiri. Augi, boleh nggak misalnya ini tuh begini menurut Padi harus begini? Tidak boleh, karena punya pemikiran masing-masing, punya pandangan masing-masing. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang ruang sekolah yang ada seperti ini, kemudian Augi seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kita harus mengikuti pandangan dari kami seperti ini tentang guru ini dan ini. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain, meskipun karena manusia berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya nih dari awalnya dia telat, berarti pandangannya buruk nih, karena anak ini telat nih, murid ini telat, berarti pandangannya aku jelek. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh harusnya. Tapi dulu banyak orang memandang bahwa stimulus responnya orang yang melakukan kesalahan itu pasti salah. Ya, sekarang kita rubah pendekatannya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia diam saja di kelas? Mungkin karena dia kebutuhannya sedang tidak terpenuhi, sedang ada masalah. Saya akan guru sedang diam saja. Jangan langsung menjudge orang itu lebih ke itu karena ini kesalahan atau dia telat. Coba tanyakan baik-baik. Kenapa tujuannya seperti ini? Jadi semua perilaku memiliki
tugas diri sendiri. Ketika kita mau berubah, Bapak Ibu mau berubah, atau situasinya mau berubah, harus sesuai dengan diri sendirinya. Kemudian pemaksaan adalah ada pada saat bukan gagal. Pemaksaan ada yang pernah dipaksa-paksa tidak Bapak Ibu, atau memaksa murid-muridnya untuk melakukan sesuatu kerjaan PR. Pernah melakukan itu? Iya, jadi nanti kita ganti menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita lebih terbuka pemaksaannya, kita berdialog dengan siswa, harus bagaimana, ayo harus bagaimana berkolaborasi dengan siswanya, dengan rekan gurunya, dengan tidak memaksa berdialog untuk hal-hal yang lebih baik. Yang terakhir adalah boleh berpikir menang atau kalah. Ada yang menang, oh berarti saya bisa melakukan, berarti saya menang. Kalah. Sekarang kalau dari ngobrol itu jadi seperti itu. Win-win solution. Ya, pernah dengar itu nggak Bapak Ibu? Iya, karena sekarang itu lebih ke win-win solution atau model berpikir menang-menang. Kita harus bisa menjadi menang, semuanya menang, nggak boleh ada yang menang dan kalah. Itu adalah perubahan paradigma, keyakinan, kepercayaan pemikiran dari stimulus respon pendekatan teori kontrol. Jadi harus berubah, pemikirannya harus berubah, harus meyakini hal-hal yang lebih baik. Ternyata oh seperti ini, hal-hal yang kita tahu stimulusnya ternyata berubah seperti ini. Jadi kita sedikit-sedikit ya Bapak Ibu pelan-pelan untuk merubah paradigma yang tadinya stimulus respon kepada berubah jadi pendekatan teori kontrol. Ternyata ada tahap-tahapnya berubah ternyata. Nih di sini disiplin positif. Apa kira-kira? Coba dari bapak-bapaknya ya boleh ya. Kira-kira sebelum melihat layar yang besar ini, kira-kira disiplin positif menurut Pak Adam. Kira-kira apa Pak sebelum melihat layar ini? Kira-kira di benak Bapak itu apa? Disiplin sebelum ini ya. Ya, kalau sebelumnya yang saya baca tentang disiplin positif itu adalah mengubah perilaku kita ya yang tadinya mengontrol menjadi fasilitator seperti itu. Jadi kita itu apa namanya ya, dalam konsep seperti ini itu kesiapan tentang pengolahan seorang pendidik dan pendidik ke siswanya itu merubah apa yang tadinya menghukum menjadi suatu pola pola yang mendidik itu ya, menjurus ke sekiranya mereka itu bukan dapat hukuman tapi dapat berupa pelajaran yang positif. Ya, terima kasih Bapak Adam. Iya benar sekali disiplin itu. Jadi bukan lagi kita yang namanya menghukum. Jadi nanti harus ada tanggung jawab dari si murid-muridnya. Tanggung jawab sehingga kita guru itu hanya mengontrol, bukan lagi menghukum. Disiplin itu kayak kalau Bapak Ibu dengar kayak harus disiplin gitu ya, kayak agak negatifnya gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Disiplin positif berkaitan dengan yang namanya tadi budaya positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang belajar. Berarti belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab. Ketika siswa atau murid sudah memiliki tanggung jawab dari diri mereka sendiri atau motivasi mereka sendiri, nanti akan muncul yang namanya disiplin positifnya. Terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini tanggung jawab, menghormati, kalau ada PR mereka langsung kerjain, berarti mereka disiplin dalam tanggung jawab. Bukan lagi hukum, bukan lagi nyuruhnya ini, berarti kita nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, yang tadi saya bilang bahwa
murid-murid itu akan memiliki jiwa kesadaran ketika muridnya sudah bertanggung jawab, kayak berjalan di rumah, dan waktu dan lain-lain, tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nanti kalau kamu datang pagi, ibu kasih ini, nah, tanpa, jadi itu belum baik kalau misalnya kita masih menggunakan imbalan penghargaan atau reward, ya, dan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tanpa adanya reward dan ancaman hukuman. Sebagai pendidik nih Bapak Ibu, karena kita itu pendidikan di sekolah tercinta kita dari Islamnya Baru memiliki disiplin diri. Kita peserta didik yang memiliki disiplin diri untuk maju pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku para yang lebih baik. Jadi kalau siswa-siswinya memiliki kesadaran atau tanggung jawab yang berasal dari diri murid sendiri, jadi harus melalui motivasi diri, bukan dengan yang tadi pada bilang hukuman. Berarti kalau hukuman belum ada motivasi intrik, belum ada, berarti motivasinya masih dari luar atau ekstrinsi. Ya, arah yang lebih baik pasti perubahan perilaku harus ke arah yang lebih baik karena kita budaya positif. Kemudian nih nilai-nilai kebajikan. Kebajikan adalah apa Bapak Ibu? Kebaikan. Ya, tadi nilainya apa? Yang tadi pertama adalah nilai-nilai kesepakati bersama apa dari suku bangsa, agama bahasa maupun agama. Nilai-nilai itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Dan cuma nilai tanggung jawab, budi pekerti dan lain-lain. Ternyata luas sekali di dalam nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dalam program belajar Pancasila, nilai kebajikannya yang tadi itu Bu beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Berakhlak mulia, berarti mulia mempunyai karakter berakhlak mulia, berkebinekaan global, royal, mandiri, berdemokrasi dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan yang mana kita harus tunjukkan kepada lingkungan sekolah kita dan lingkungan untuk peserta didik kita sendiri. Kemudian ada yang namanya IDO Primary Years Program, atau ada nilai-nilai apa? Toleransi, bertoleransi ketika ada yang sholat, kita toleransi, kemudian rasa hormat dari guru tetap, harus saling dan lain-lain, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan dari IDO Primary Years Program. Jadi nilai-nilai itu sangat banyak sekali. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, yaitu Foundation IHS, cinta Tuhan dan 9 cintanya. Jadi semua ini adalah nilai-nilai kebajikan itu kebaikan pasti. Jadi peserta didik ketika melakukan hal di rumah, berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Ketika ada guru atau pendidik yang sedang menerangkan di kelas, siswa mendengarkan dengan baik, kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menghormati, menghargai. Jadi setiap tindakan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah pasti ada nilai-nilai kebajikan. Harus ada, biar nanti karakter-karakter positifnya muncul dalam peserta didik. Ya, itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Pasti ibu Bapak Ibu punya kebutuhan dasar kan? Pastinya kebutuhan yang inti. Kalau misalnya ada beberapa guru yang sedang tidak baik atau sedang memikirkan sesuatu, pasti biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu biasanya. Kemudian peserta didiknya ada yang mengantuk, ada yang kayak tidak memperhatikan guru, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Coba kita gali, cari tahu kenapa guru ini diam saja. Kita cari tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum beliau terpenuhi. Kenapa dia marah-marah terus? Berarti ada kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Karena manusia pasti membutuhkan sesuatu.
atau dalam kehidupan peserta didik. Pastinya bertahan hidup atau survival di sini. Contohnya adalah kita atau kita semua murid-murid pasti berhubungan sama yang namanya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menengah atas, atau dalam bahasa ekonomi itu kebutuhan primer ya. Iya, primer. Kebutuhan yang mana inti sekali. Ketika ada nih siswa-siswi yang ke sekolah turun terus, kira-kira mengapa? Mungkin saja ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa siswa seperti ini. Kenapa kok begini? Biasanya kalau ada kebutuhan, ada sesuatu hal yang menyimpang pada diri kita sebagai pendidik atau sebagai peserta didik atau pada peserta didik ini, biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya misalnya kebanjiran. Kenapa kebanjiran? Kebanjiran juga masuk bertahan hidup ya. Kenapa siswa itu namanya? Kenapa siswanya berangkatnya telat, selalu telat? Mungkin saja di rumahnya kebanjiran. Kita cari tahu kenapa dia bisa telat. Oh iya, makanya kemarin kebanjiran. Sepatunya basah semua, kemudian di rumah punya kebanjiran, pokoknya seperti itu. Jadi kita cari tahu alasannya seperti ini. Cari tahu kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Bisa lagi ada siswa-siswi yang diam saja di kelas, tidak bergaul dengan temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Bisa saja dia dari sekolah berusaha apa, dia mau jajan, gitu. Jika ada perilaku yang menyimpang karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tadi kesehatannya, tempat tinggal, pakaian. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Misalnya di sini rasa diterima dipedulikan berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Misalnya kita kerja kelompok dengan teman-teman, misalnya peserta didik bekerja kelompok dengan teman-temannya. Ada yang satu diam saja, nggak mau ikut mengerjakan. Kita cari tahu ada hal apa yang membuat siswa itu diam saja. Karena berarti peserta didik itu merasa belum diterima. Karena mereka ini biasanya orang yang ada beberapa kelompok yang sudah sama teman-temannya atau lebih akrab. Dan ada satu yang bilang saja berarti siswa tersebut belum merasa diterima dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Harga diri, apa itu harga diri? Apa itu Bapak? Apa itu harga diri? Buruan, harga diri itu apa ya? Pernah dengar nggak kata harga diri? Iya, sering. Punya harga diri. Kira-kira apa ya? Ada ya? Ya, pokoknya lebih contohnya punya harga diri, keinginan untuk memimpin seperti itu dan berprestasi diakui dan dikenal. Kemudian yang kebebasan. Kita semua butuh kebebasan, tapi bukan kebebasan yang menyimpang. Contohnya mandiri untuk memilih. Semua orang pasti punya keinginan untuk memilih. Berarti beliau punya kebebasan untuk memilih A atau B, untuk memilih melakukan ini atau tidak, mencoba hal-hal baru dan mengendalikan dirinya. Itu namanya kehidupan manusia kebebasan. Mulai dalam kesenangan, kita juga pasti butuh kesenangan dong. Siswa juga butuh. Guru-guru juga adalah butuh me time ya, atau me time juga butuh kesenangan ketika selesai mengajar. Kita butuh refreshing yang Bapak Ibu dengan kulineran atau yang lainnya, nonton dan lain-lain. Itu bentuk kesenangan. Dan juga kalau berhubungan sama peserta didik butuh bermain. Kita dalam pembelajaran kita boleh menggunakan yang namanya games atau permainan, karena peserta didik juga butuh yang namanya kesenangan. Tidak hanya yang tadi cuma dengerin nama dan lain-lain, itu belum berdiferensiasi. Jadi nggak apa-apa sekali-kali kita yang namanya bermain dalam pembelajaran
biasanya ada perilaku-perilaku menyimpang yang mana tidak sesuai dengan atau belum sesuai, itu sepertinya. Coba pikirkan kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum Bapak Ibu penuhi, dan ada apa perilaku-perilaku yang belum sesuai atau menyimpang, kira-kira belum, kenapa ya belum terjadi, kebutuhan kita ada yang belum terpenuhi. Coba pikirkan kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian nih, motivasi perilaku manusia untuk berbuat lebih baik, disiplin positif, dipengaruhi apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasinya kan belum dari diri, masih dari luar. Motivasi itu kan ada dua jenisnya, apa aja? Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Hukuman menurut Bapak Ibu masih intrinsik apa ekstrinsik maksudnya? Iya betul, masih dari ekstrinsik, masih dari luar, bikin tidak nyaman, menghindari hukuman. Daripada dihukum sama Pak Faruk, ini saya nurut aja deh. Daripada nanti dihukum Pak Adi, ini saya nurut aja, datang pagi gitu, menghindari ketidaknyamanan dihukum. Kemudian ada lagi motivasi mendapatkan imbalan, penghargaan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya kemana ini Bapak Ibu? Masih ke motivasi intrinsik apa motivasi ekstrinsik? Iya, karena masih berupa imbalan, reward, penghargaan dari orang lain. Kamu hebat, misalnya gini, dari reward ucapan kebal, misalnya, kamu datangnya pagi sekali, hebat, saya give applause for you, kayak gitu. Itu masih motivasi ekstrinsik, butuh penghargaan dari orang lain. Nanti katanya kalau kamu nggak telat bukan sesuatu, boleh tidak seperti itu Bapak Ibu? Tidak boleh. Kita berubah menggunakan paradigma baru bahwa sebaiknya motivasi perilaku itu yang paling bawah ini Bapak Ibu, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau mereka sudah mengambil tanggung jawab, berarti mereka akan melakukan motivasinya itu dari dalam. Oh iya, ada PR, saya sebagai murid berarti harus bertanggung jawab, punya nilai-nilai yang mereka percaya. Oh berarti saya tuh harus menghormati, berarti nilainya dia sudah menanamkan pada diri pribadinya, si peserta didik, bahwa harus menghormati dan menghargai orang yang lebih dewasa atau guru-gurunya. Jadi motivasi itu baiknya tumbuh dari motivasi intrinsik dari diri sendiri. Kita berubah paradigmanya. Kemudian nih, apa bedanya sih yang tadi Pak Adam bilang, hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Saya juga kadang-kadang masih melakukan atau masih melakukan yang namanya hukuman. Ada yang telah hukum pusat, iya benar nggak Bapak Ibu? Iya, masih hukuman, masih melakukan hukuman ketika ada peserta didik yang tidak mengikuti peraturan atau belum disiplin. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Kamu datang telat push up 10 kali, ya langsung kan? Berarti tidak terencana, bersifat satu arah. Maksudnya bagaimana? Jadi lebih ke gurunya untuk siswa, satu arah lebih ke gurunya untuk siswanya. Bisa berupa hukuman fisik, kayak push up, lari lapangan, itu berupa hukuman fisik. Kalau hukuman psikis atau kata-kata tidak baik, contohnya, kamu bagaimana sih? Anak siapa kamu? Gimana kamu? Sudah datang telat, baju kotor, berantakan. Jadi bisa berupa kata-kata kotor atau tidak baik. Itu namanya hukuman. Bisa berupa hukuman fisik dan hukuman psikis yang tidak terencana atau bersifat lama. Konsekuensi, sudah pernah dengar kata konsekuensi nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Ternyata hukuman sama konsekuensi itu berbeda sekali. Kalau konsekuensi itu apa ya? Bersifat terencana. Biasanya kalau konsekuensi itu sudah ada sosialisasi sebelumnya, sudah ada
dibuat. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat pihak sekolah yang tadi peraturannya. Misalnya terlambat berapa menit, konsekuensinya apa? Tidak mengikuti aturan, konsekuensinya apa? Jadi biasanya sudah terencana, beda dengan pengumuman yang tidak terencana. Ini yang terakhir, lebih baiknya saya juga baru belajar. Setelah belajar di program, saya belajar yang namanya restitusi. Sebelumnya saya masih tidak tahu betul yang namanya restitusi itu apa. Katanya juga agak susah ya kalau saya dengar restitusi. Berkali-kali saya baca aksi restitusi. Ternyata ada yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita berdialog kepada siswanya ketika siswa ada yang namanya datang terlambat, dipanggil, kemudian diajak berdialog, bukan menghukum, bukan dengan juga konsekuensi. Berdialog, tanyakan apa alasannya dan apa sebabnya, kenapa kamu bisa melakukan seperti ini. Nanti saya bahas setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik itu sebagai guru kita menggunakan restitusi daripada hukuman konsekuensi, biar anak itu tidak melakukan kesalahan lagi dan lagi ke depannya, mengulanginya lagi dan lagi. Kalau hukuman kadang-kadang mengulangi lagi ya, hari ini dihukum, besok melakukan lagi. Jadi lebih baik kita menggunakan yang namanya restitusi. Di sini yang ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 di sini. Dalam mengatasi yang tadi ada penyimpangan terhadap peserta didik, kita posisikan kita sebagai guru itu seperti apa? Sebagai penghukum, apa dihukumkan? Sebagai pembuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Kalau penghukum berarti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Penghukum ketika siswa-siswi melakukan kesalahan langsung dihukum aja. Berarti posisi kita sebagai gurunya adalah apa? Hukum. Ada yang melanggar dihukum, ada yang tidak menjalankan PR dihukum. Berarti posisi kita hukum. Saya juga masih beberapa kali menggunakan yang namanya posisi penghukum. Tidak menjalankan PR, tidak telat, tidak berantakan, tidak telat, masih menghukum mereka. Tapi ternyata ada lagi membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah tuh jadi kita guru seakan-akan menggunakan kata-kata yang membuat siswanya bersalah. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh bagaimana? Ya, lanjutnya juga teman. Kalau teman sebagai teman ya Bapak Ibu, pernah nggak siswa sebagai teman? Ya, dalam mengatasi masalah boleh kita sebagai teman. Jadi itu gimana yang harus sama kamu berkali-kali dan kecewa sama kamu. Jadi kayak teman aja ngomongnya. Tapi posisinya boleh sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang lebih bagus ini adalah sebagai manajer. Maksudnya manajer bukan berarti kita pemimpin di sebuah perusahaan ya, bukan. Jadi nanti kita mengarahkan siswanya untuk mengakui kesalahannya sendiri dan mempunyai solusinya sendiri. Posisinya nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Nih, misalnya ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Penghukum, ketika kita menggunakan posisi hukum, yang tidak memakai atribut silakan melakukan bendera selama 1 jam, muter-muter lapangan selama 1 jam. Jadi kita posisinya hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Dialog sama siswanya berapa kali ibu harus bersalah kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berulang kali diulangi lagi. Jadi rasa siswanya itu kayak salah gitu Bapak Ibu. Kemudian teman, posisi gurunya sebagai teman boleh. Ayo dong ibu yang sekolah. Kalau ibu ya sekali ya sudah menjawab apa, sekali jangan berdoa seperti itu. Aku tidak pastinya sama ibu dulu. Boleh sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Ketika kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu berikan atributnya dan jangan diulangi lagi. Jadi berhubungan sama konsekuensi. Jadi hanya memantau. Si guru itu hanya memantau. Ketika siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya apa?
peraturannya apa juga dilihat kembali apa yang harus kamu lakukan dan lain-lain. Dan manajer baiknya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Lebih baik di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bagaimana cara memperbaikinya? Apakah sudah sesuai dengan para pelajar seperti itu? Jadi kita diharapkan untuk siswa melakukan kesalahannya, memperbaikinya, dan mencari solusinya sendiri. Itu lebih baik sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Ya di sini biasanya kita melakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas terjadi? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa nggak peraturan keyakinan aja? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Kalau peraturan biasanya memaksa ya Bapak Ibu? Iya memaksa. Peraturan itu biasanya memaksa. Kalau keyakinan biasanya atas dasar kesepakatan. Kita buat misalnya antara Bapak Ibu semuanya keyakinan antara guru-guru sejawat. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Bukan peraturan. Ya kalau peraturan itu lebih memaksa. Baiknya adalah kalau keyakinan. Nih, mengapa kita memilih peraturan penggunaan halte pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bapak, Pak Adi, kira-kira kenapa nih Pak Adi? Kita memilih peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Buat apa sih? Buat apa Pak? Kenapa helm? Biar nggak ditilang polisi. Iya, nggak ditilang polisi. Coba Bu Mani, kira-kira kenapa? Bapak Ibu atau Pak Adi pakai helm? Selain untuk agar tidak ditilang polisi, itu juga untuk menjaga keselamatan diri. Iya, betul sekali. Jadi ada keyakinan ya. Saya juga pernah berpikir bahwa pakai helm kayak takut ditilang polisi ya Bapak Ibu. Ternyata kita harus merubah pemikiran paradigma kita bahwa kita pakai helm itu untuk keselamatan. Nilai keyakinan kita tuh keselamatan, bukan buat ditilang polisi ya. Ya kita rubah bahwa pakai helm untuk keselamatan. Itu nilai-nilai yang harus kita rubah ya tadi ya. Nanti keselamatan, makanya tidak bernama ya. Lanjut. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Waktu dulu ya ada COVID-19. Itu kenapa? Kenapa gunakan masker? Iya, nggak takut sama politik. Iya, ini sama yang bener ya. Iya, jawaban adalah sama PP. Ada lagi Bu Muti kira-kira? Ibu Dewi, kenapa kita pakai masker atau cuci tangan setiap saat? Iya, jadi untuk kesehatan ya, bukan kita masker atau PP. Nanti ada polisi itu pakai masker. Iya, jadinya gimana? Iya, menghargai orang lain, kesehatannya, menjaga kesehatan lain. Jadi bukan takut sama hal-hal yang di sini ya, dokter. Oh, nanti disuruh keluar dari mana kalau nggak pakai masker. Kita ubah dari peraturan menjadi keyakinan. Nah, nih yang biasanya kita lakukan sebelum pelajaran di dalam semester yaitu membuat keyakinan kelas. Dengan apa? Kita berdiskusi dulu dengan berdiskusi dengan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, menurut siswa-siswi apa aja nih yang harus disepakati kalau di kelas. Bapak Ibu pernah bikin yang namanya keyakinan kelas. Nanti harus bagaimana diskusi antara semua warga. Atau bisa keyakinan kelas yang dibikin di sekolah kita. Semua warga bukan jadi satu untuk bikin keyakinan kelas sekolah SMP Islam Baru. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih kita punya tanggung jawab. Jadi tidak dipaksa sama peraturan gitu. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Peraturan itu biasanya kan menggunakan kata yang namanya tidak boleh, jangan. Di peraturan seperti itu, tapi di keyakinan tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan. Dihindari untuk menggunakan kata-kata negatif. Jadi kita menggunakan kata-kata positif. Misalnya yang tadi jangan terlambat, berarti datang tepat waktu. Jadi menggunakan kata-kata atau pernyataan-pernyataan positif supaya tidak memaksa. Karena udah kesepakatan antara warga, suatu warga sekolah, kemudian ada yang namanya menempelkan keyakinan kelas. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah ada. Juga
didiknya. Itu jadi kita harus membuat seperti itu. Kemudian pembentukan yang kelas yang tadi ya lebih abstrak dari peraturan berupa yang universal, tidak dimulai jadi kayak datang tepat waktu, menghargai guru yang sedang menerangkan, dibuat dalam positif yang tadi kita sudah bilang sedikit saja biar mudah diingat, jangan dalam bentuk kalimat yang panjang. Itu nanti tidak boleh diingat oleh siswa-siswi. Jadi datang tepat waktu, menghargai guru dan teman misalnya. Jadi tidak boleh menggunakan panjang, boleh kalimatnya tidak boleh, apalagi paragraf. Nah, kemudian dapat gerakan di kelas ya seperti itu, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua hadir biar nanti kalau salah satu itu tidak ada omongan ya, harus semuanya datang untuk pembuatan keyakinan dan bersedia meninjau. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang kita tinjau sesuai dengan keyakinan kelas tidak, karena mereka sudah buat, jadi mereka harus yang namanya sesuai dengan tidak. Kemarin kalian bikin apa? Menghormati guru kan? Hari ini kenapa kalian lakukan itu? Jadi kita bisa meninjau apa yang mereka lakukan. Ya ini yang saya berhubungan sama yang namanya segitiga restitusi. Ada yang namanya kita harus berdialog dengan siswa yang dijalankan oleh guru agar dapat memberikan murid nanti bertanggung jawab. Ada apa aja di sini? Ada 3 karena segitiga. Ya, yang pertama adalah kestabilan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ada dialog antara guru dan siswa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, tidak menghukum dan tidak menggunakan konsekuensi, tapi menggunakan sebagai restitusi. Ini juga saya baru belajar waktu ini, dan saya benar-benar baru belajar dari sini. Ternyata oh seperti ini. Banyak pengalaman yang baik dari sini. Kemudian apa aja sih kestabilan identitas yang tadi nanti ada video yang dilihat ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bukan usah tidak begitu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kamu dibuat seperti ini? Kamu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berarti ini adalah masuk ke menstabilkan identitas. Hanya yang dulu di dalam sama siswanya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah karena siswanya menyimpang. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya dulu, kenapa kamu melakukannya? Kok bisa begitu? Apa yang ada di pikiran kamu? Apa penting bagi kamu melakukan itu? Kamu boleh tetap berusaha berjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apalagi tanpa harus mengukur. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Jadi bukan mengatakan dia salah, ya, tapi menunjukkan apa yang dia lakukan itu ternyata buat apa gitu. Kemudian yang adalah menanyakan keyakinan, karena keyakinan sudah dibuat sebelumnya, jadi nanti guru akan nanya apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita, nilai apa sih? Kemudian nilai universal apa yang kita sepakati kelas ideal itu seperti apa? Kan tadi kemarin kita sepakati yang namanya menghormati. Oh, kenapa kamu melakukan ini? Berarti sesuai juga dengan keyakinan, ditinjau kembali biar semuanya sadar. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah kamu melanggar ini? Misalnya ketika kamu melakukan itu kamu menjadi orang seperti apa? Jadi itu ada tahap-tahap untuk berdialog dengan siswa ketika siswa melakukan penyimpangan. Ya, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Contoh video restitusi. Bapak yang tadi. Sudah lama nggak bisa. Kenapa hari ini itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku
Kak. Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Kak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu adalah bentuk segitiga restitusi. Ketika ada yang namanya penyimpangan sama muridnya, diajak berdialog dengan si gurunya dengan muridnya dengan secara tertutup ya Bapak Ibu, tidak di depan forum, tidak menyalahkan siswanya. Jadi mengajak berdialog dengan segitiga restitusi. Jadi itu pengetahuan baru bagi saya juga dan Bapak Ibu guru juga. Jadi tidak boleh memukul, tidak boleh langsung menjadi begitu. Jadi katanya dan memperbaiki kesalahannya yaitu muridnya sendiri. Nanti akan memunculkan solusi terlebih dahulu muridnya sendiri, bukan bapak ibunya. Jadi mereka cuma dipancing untuk mengungkapkan kata-kata yang mereka rasakan, gitu misalnya. Ya, kira-kira ada pertanyaan tidak? Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu penyampaian definisi hari ini, pemaparan tentang budaya positif yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih waktunya sudah berpartisipasi untuk mendukung kegiatan saya hari ini dan kegiatan saya pendidikan bergerak di kemudian hari masih pasti butuh bantuan Bapak Ibu semuanya. Semoga memotivasi lebih banyak lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat luar biasa ya Bapak Ibu penyampaian dari Miss Niki. Hari ini banyak yang kita pelajari mengenai tadi apa budaya positif, kemudian perbedaan antara hukuman, kemudian apa lagi tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang pasti ada keyakinan kelas. Jadi hal-hal yang kita sebagai guru ternyata kita masih sangat awam. Maka dari itu dari pemaparan guru ini semoga kita semua bisa menerapkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang tadi kita nggak tahu caranya, ternyata restitusi itu ada segitiga restitusi. Pertama validasi dulu, kemudian keyakinan, dan yang terakhir tadi bagaimana kita memvalidasi hal tersebut. Baiklah Bapak Ibu,
Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mirip-mirip kayak aturan, tapi bukan sepatu. Ya ini misalnya kalian pengen di kelas itu sebelum belajar kami tinggi nggak boleh ribut. Ya tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol. Guru yang sedang di depan. Siapa yang masih ngobrol? Lagi. Boys, kawan Fernando. Jadi kita bikin ya, kalau biasanya kamu dengar tuh tata tertib, tahu kan? Ratu. Nah, kalau bikin bikinnya keyakinan kelas yang kalian sepakati. Misalnya di pelajaran bikin kalian tidak boleh ngobrol, tidak hargai guru yang sedang mengajar. Apalagi tidak boleh, apalagi pelajaran fisik nggak boleh makan nyemil. Siapa yang paling suka nyemil di kelas? Ya, jangan lupa bukunya dibawa. Kalau pelajaran fisik bukunya di bawah, nanti suruh keluar. Ada lagi, apalagi yang pelajaran fisik tidak boleh mencet. No cheating. Jadi hari ini kita mau bikin kesepakatan kalian maunya seperti apa? Makanya kita bikin keyakinan seperti apa maunya. Pelajaran sedikit, pengennya nggak boleh ngobrol, nggak boleh ribut, perhatiin, aktif, maju ke depan. Aktif dong. Kalau misalnya dibilang Ridwan, Wahyu, Bayu, silakan maju ke depan. Harus aktif, tidak boleh diam atau harus berbicara. Apalagi kira-kira yang kamu pengen kesepakatan kelas keyakinannya selain oh iya nggak boleh telat kalau sudah ada di kelas. Kalau sudah ada di kelas tidak boleh keluar. Kemudian pelajaran ini boleh nggak keluar kalian menjajah? Tidak boleh. Kemudian ya, ini nggak semua
Minaruki. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk hari ini kata-katanya. Aurelia dari kelas 7E, saya sangat senang membuat keyakinan kelas dengan Ibu Niki. Ini penting karena ini membuat saya disiplin dalam belajar di kelas. Zahra dari kelas 7E, saya sangat senang membuat keyakinan kelas dengan Miss Ibu Niki. Ini penting karena ini membuat saya disiplin dalam belajar di kelas.